Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Teman Otomotif. Salam sehat untuk teman semuanya. Selamat siang untuk para subscriber di channel Teman Otomotif ya. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman mekanik atau teman-teman yang ingin selalu belajar tentang otomotif, silakan. Ini saya ada kedatangan Vario 125 LED dengan keluhan ini bisa di starter, cuman tidak bisa untuk lampunya, semuanya mati ya teman. Untuk lampu indikator ini mati semua, dan untuk headlampnya juga mati ya teman. Cuma ini di starter jalan teman. Ini kontak saya on kan, nah ini starter jalan, untuk klakson juga jalan, untuk sennya ini yang mati, indikator sudah mati, dan headlampnya juga mati ya teman. Saya matikan dulu. Untuk teman-teman jika ada permasalahan seperti ini, untuk penanganan utama itu yang dilakukan itu pengecekan di bagian sekring ya teman. Karena ini starternya jalan, jadi saya pastikan akinya juga normal ya. Langsung saja dicek di bagian sekring ya. Nanti ada bacaannya di bagian sekring untuk bagian mana-mana saja yang kita cek. Dan disitulah kalau misalnya ada permasalahan sekring pasti dia putus ya teman. Saya langsung saja buka untuk box sekringnya teman. Ya, ini ada bacaan-bacaannya teman, nanti dicek satu persatu. Oke, seperti biasa teman, sediakan dashpan DC ya, atau kabel yang ada lampunya untuk pengecekan sekringnya satu persatu ya. Ini saya lakukan. Untuk ini posisi min ya, dan saya ini diambil untuk posisi plusnya. Untuk sekring yang utama untuk 25 kita cek menyala, kiri kanan menyala ya untuk 25. Untuk sekring transfer back ya, ini yang di bawah 25 menyala jadi normal. Untuk sekring ECU-nya menyala ya. Ini posisi kontak off. Untuk deretan yang sebelah kiri dari 25 ini yang ke bawah nyala semua. Ini langsung kontak on ya teman. Kontak on, yaitu terdengar bunyi dengungan full pump ya. Ini sekring yang stop horn ya, atau sekring klakson ya. Untuk di atas menyala teman. Ini yang di tengah-tengah ini ya, ini itu sekring headlamp ya, atau tolmeter. Dia menuju ke speedometer. Ini sepertinya yang putus di bagian ini teman ya. Ini sebelah nyala dan sebelahnya putus ya. Ini yang di bawahnya. Untuk sekring injektor ya, atau koil dan full pumpnya ini menyala. Jadi ini yang saya pastikan sudah putus di sekring yang headlamp, tolmeter atau speedometer, dan sen kanan kiri ya. Ini mati teman. Mohon maaf kameranya ya. Ya, yang bagian sebelah sini nomor 2 dari sebelah kanannya ini putus. Ini menyala tapi sebelahnya tidak, jadi saya katakan putus ya teman. Dan untuk penggantiannya ini harus sesuai anjurannya teman. Kalau misalkan bekas yang lama ini 10, harus diganti 10 ya. 10 ampere, jangan 15, jangan 20. Untuk di deretan ini kalau dari pabriknya dianjurkan 10, sesuaikan dengan toolboxnya ya teman. Jadi jangan sembarangan untuk mengganti-mengganti ya. Harus sesuai anjuran dari pabriknya ya teman. Karena ini adalah sekring, itu fungsinya untuk apa ya, untuk mencegah terjadinya terbakarnya kabel-kabel ya. Jadi sesuai anjuran dari pabriknya. Oke, seperti itu tadi sedikit penjelasan teman. Dan ini langsung saja dilepas ya untuk spring yang putus. Dan ya, jatuh ke bawah tidak apa-apa, nanti diambil lagi. Dan ini saya sudah sediakan ukuran 10 ampere ya teman. Ini yang merek biasa untuk sekringnya ya. Dan ini kebetulan di sekring cadangannya cuman tertinggal yang sekring 25. Ini kalau teman ada cadangan yang original yang 10 ampere biasanya nempel ini, cuman itu tidak ada, jadi bisa dipakai ya. Kalau pakai yang original itu lebih bagus. Oke, langsung saja saya pasangkan teman untuk sekring yang 10 ampere tadi ya. Ini posisi pemasangan sekring harus posisi kontak off ya teman. Langsung saja saya kontak on. Dan ya, itu lampunya sudah memancar. Ini sennya juga bergerak. Kita lihat untuk bagian tolmeternya atau speedometer. Oke, menyala teman ternyata. Lalu kita starter lagi ya. 1, 2, 3, bismillah. Oke, untuk starternya sudah normal.
Ini semuanya sudah normal ya untuk kelistrikannya. Sen kanan kiri nyala, stop horn, kontak atau klakson nyala. Lampu headlamp itu di tembok depan belakang. Panjang pendek nyala ya teman. Panjang, pendek, pendek, panjang. Oke, sudah nyala. Matikan dulu. Oke teman, tadi sudah menyala semuanya ya, dan ini kita cari dulu penyebabnya. Ini springnya membuat putus itu karena apa ya? Ini kalau yang sudah saya pengalaman hampir sering itu terjadi konsleting di lampu belakang, dan jika masih ada untuk sisa kabel spion yang standar pabriknya itu kan ada di bagian ini dalam sini, nanti dibuka dan di belakang untuk dibuka untuk kabel-kabelnya, siapa tahu ada yang termakan tikus ya, yang sering menyebabkan konsleting untuk menjadi springnya itu putus. Saya akan cek dulu. Oke teman, sudah saya buka untuk di bagian belakang cover spion ya. Ini tidak ada sisa kabel untuk spion yang kanan kiri ada lampunya ya, atau yang dari pabrikan. Ini tidak ada, dan sepertinya untuk perkabelannya semua normal ya teman. Dan saya pindah langsung ke belakang, dan saya buka untuk cover bagian untuk kabel-kabel yang di belakang ya teman. Apakah ada yang bermasalah? Kita lihat bersama-sama ya. Dan ini masih apa adanya dari pertama datang ke saya teman ya. Ya, dan ini teman, ternyata untuk kabel yang arus dari kontak ya atau utama ini ternyata tidak diisolasi ya. Tadi sepertinya berdekatan, dan ini menyebabkan konsleting yang terjadi pada spring 10 ampere menjadi putus ya teman ya. Jadi seperti ini mungkin dari mas ownernya pernah memasang untuk lampu plat ya yang bervariasi, ini yang ada lampunya, jadi lupa tidak diberi isolasi ya, jadi menyebabkan springnya putus teman yang 10 ampere. Jadi inilah penyebabnya teman ya, yang menyebabkan spring untuk headlamp atau lampu ini memang jalurnya juga ke lampu ya teman, ke spring utama dari 10 ampere yang headlamp itu, dan menyebabkan springnya putus. Oke, permasalahan di sini saya akan merapikannya. Oke teman, setelah saya sudah rapikan ini untuk kabel yang tadi konsleting ya, sudah rapi, sudah saya bungkus menggunakan isolasi, dan ini juga ternyata sudah diganti menggunakan lampu variasi ya. Dan ini untuk lampu utama yang ini ya, senja ini, dan itu lampu remnya. Coba saya on kan kontak, bunyi kontak on, lihat belakang ya teman ya. Dan ini lampu utama untuk senja yang di belakang nyala ya, dan ini lampunya juga menyala ternyata ini, cuman ini tidak dirapikan ya. Dan untuk lampu remnya coba saya remkan, ternyata untuk lampu remnya sudah mati ya teman. Jadi saya lepas saja untuk lampu remnya, dan nanti saya bilang untuk mas ownernya apakah mau diganti lagi untuk lampu variasinya. Dan untuk masalah ini ternyata ada di konsleting di bagian ini ya teman. Oke teman, semuanya sudah saya rapikan, dan ini lampunya masih menyala ya, cuman ini lampu stopnya saya lepas saja, nanti tunggu mas ownernya jika mau diganti dengan yang baru ya. Dan untuk permasalahan ini sudah ketemu, jadi penyebabnya itu ada konsleting di lampu yang belakang. Itu kabelnya tidak diisolasi ya, menyebabkan spring 10 ampernya untuk headlampnya jadi putus ya teman. Dan untuk spring itu bila putus pasti ada yang bermasalah ya teman. Dan spring itu kalau misalkan putus tidak ada permasalahan, tidak akan mungkin ya teman, pasti ada yang bermasalah di bagian perkabelannya. Jadi alangkah baiknya sebelum mengganti spring yang baru, teman-teman ini harus bisa menemukan apa yang menyebabkan spring tadi itu putus ya teman. Dan kalau misalkan sudah ada ketemu, nah itu sudah pastikan penyakitnya ada di situ ya teman. Oke, dan ini sudah normal kembali. Oke, itulah teman video yang bisa saya buatkan ya untuk teman-teman semuanya. Seumpama ada atau mendapatkan penyakit motor seperti ini, dan atau misalkan motor pribadinya ini di rumah terjadi seperti ini, dan seperti itu tadi cara penanganan dari saya.
Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Teman Otomotif, silakan like, komen, dan subscribe ya, atau share juga ke teman-teman jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.